Action. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami semua. Saya hari ini sebagai host. Saya sendiri Tengku Zanzabella. Kita kembali di Bukan Rahasia. Nah, hari ini kita punya pembahasan yang memang sedikit mendebarkan gitu ya. Ini dua bintang tamu kita juga narasumber. Ini adalah senior saya. Halo Bang. Ya. Ini- Sorry. Sore Bang, Ya. ini siapa Bang? Perkenalkan diri dulu Bang. Ya. Saya Tonggo Freddy dari Karam Demokrasi Indonesia. Abang yang satu lagi ini, Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Daeng Wahidin, Presiden PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. oke. Jadi Bang, gini, hari ini kita mau ngebahas persoalan di tahun yang sangat huru-hara ya. Apalagi sekarang itu lagi digoreng-goreng memang tentang 98. Nah, di sini kan saya ini sebagai milenial ya. Ya. Jadi pada saat itu tahun 98 itu pada saat kerusuhan katanya ya Bang ya. Saya ini masih berusia kurang lebih 9 tahun gitu. Jadi saya mau tahu nih sama abang-abang senior yang mungkin memang abang itu terlibat aksi tersebut atau bagaimana ya Bang ya. Bagaimana sih Bang? Kita mau refleksi sejenak ini Bang. Di tahun 98 apa yang terjadi kira-kira? Mungkin bisa Bang Tonggo. Ya. Jadi kalau kita mengingat 98, banyak memori yang kita pada saat itu melihat dampak dari 98, yaitu turunnya Soeharto pada saat itu, yang dimana banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, teman buruh, teman tani, semua lapisan masyarakat lah yang pada saat itu turun ke jalan yang bersama-sama untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa pada saat itu tidak baik-baik saja. Nah, apa yang terjadi 98? Ada kerusuhan, ada turunnya Soeharto. Jadi awalnya kerusuhan dulu, penembakan mahasiswa, terus keributan di mana-mana, baik di Jakarta, di Medan, di hampir seluruh provinsi juga terjadi pergerakan. Ya. Nah, kalau dibilang apakah mencekam? Ya mencekam, terutama di Jakarta karena ada huru-hara, ada kerusuhan, ada pemerkosaan dan segala macam. Jadi itu langsung 98 itu bersamaan kerusuhan tersebut atau sebelum-sebelumnya? Ya, gimana, Bang? sebelum-sebelumnya. Jadi semuanya itu dari selama bulan Mei lah puncaknya ya. Iya. Ada yang tanggal dari 12, 13 sampai pada akhirnya itu ada kerusuhan di 13 sampai 15 dan pada posisi saat itu pemerintahan pada saat itu zaman rezim Soeharto akhirnya mengundurkan diri tanggal 21. Nah, itu adalah suatu yang memang menjadi kemenangan rakyat, bukan kemenangan mahasiswa aja, tapi kemenangan rakyat. Dengan pada saat itu juga dikepung nih DPR, MPR pada saat itu didudukin sampai berhari-hari. Memang terus terang kita juga mengingat kalau terjadi 98 itu ada banyak korban. Selain meninggalnya masyarakat, mahasiswa, dan banyak lagi yang sampai sekarang tidak tahu di mana. Dan yang pada saat itu yang diperjuangkan itu sebenarnya apa sih Bang? Ya, kalau dilihat dari 5 tuntutan pada saat itu sebenarnya bahwa pertama adalah mengenai supremasi hukum, mengenai demokrasi. Terus ada di situ juga mengenai otonomi daerah. Terus di situ juga ada KKN. Dan ada satu lagi dui fungsi ABRI. Saat itu juga dilarang. Ada 5 tuntutan yang pada saat itu yang mengerucut ya. Jadi dari 5 tuntutan itu saya lihat sekarang mungkin otonomi daerah dan dui fungsi ABRI yang mungkin sudah tidak ada di sini. Oke. Sudah ada tidak di tahun ini ya, Iya. di perkembangan pada saat ini. Yang lain masih ada. Masih seperti KKN gitu ya. KKN masih ada, kita lihat. Nanti kita lihat ya gimana apa yang terjadi di
tahun-tahun ini Iya, ya iya. yang terjadi. Ini kalau dari Daeng gimana nih? Pada saat kejadian 98 itu, apakah Daeng sendiri terlibat atau bagaimana? Ya, terima kasih ya. Jadi peristiwa 98 ini tidak ujuk-ujuk meletus kerusuhan. Tapi ada sebuah proses awalan dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu yang dipimpin oleh Pak Soeharto yang dibacking oleh TNI Polri. Di mana apalagi ini seperti kita ketahui Orde Baru lahir kan setelah melengsarkan Orde Lama. Ya. Terciptanya Orde Baru itu karena setelah melengsarkannya Presiden Soekarno. Lantas kemudian tercipta Orde Baru. Nah, di awal 90-an itu rakyat udah mulai resah dan gelisah. Resah dan gelisahnya kenapa? Karena ya persoalan-persoalan korupsi sudah mulai merebak, terus otoriter aparat keamanan juga makin meningkat, represi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di kampus, terus diintimidasi, dikejar-kejar, diskusi dilarang, bedah buku putih dilarang, ya kan? Mana-mana itu terjadi begitu masif. Belum lagi juga apalagi ini kebebasan berserikat. Waktu itu serikat pekerjanya SPSI, serikat pekerja seluruh Indonesia saja, nggak boleh bentuk serikat lain seperti saat ini kan. Nah, itu ketidakpuasan itu berakumulasi perlahan-lahan, mulai ada perlawanan lain. Walaupun saat itu memang 90, 91, 92, 93 itu masih terus terjadi represi ya. Dan gejala makin meluasnya ini, di mana terjadi apalagi ini puncak eskalasinya itu justru malah setelah pemilu, di mana Golkar saat itu menang telak pemilu 75% memilih Golkar waktu itu, dan Soeharto dipilih lagi di bulan Maret tahun 98 itu. Nah, ya seperti yang terjadi kan. Jadi kelihatan kayak sungai yang tenang, tapi di bawah itu udah arusnya kenceng, banyak buaya, ya kan, banyak binatang buas lah. Seperti itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akhirnya. Dan sebelumnya itu kita ingatkan juga bahwa terjadi peristiwa kuda tuli loh di 96 itu di depan PDIP, banyak juga tuh yang mati. Berarti 96 baru puncaknya itu 98. Iya, 96 mulai panas terus tuh, bola itu memanas terus kan. Dan di Makassar juga, waktu saya di Makassar ya, posisi saya di Makassar, kebetulan saya alumni dari Universitas Hasanuddin. Itu dengan kawan-kawan kita tutup bandara juga, Bandara Hasanuddin, harus berhadapan dengan apalagi ini marinir, brimob dan segala macam. Banyak juga teman-teman kita hari ini. Nah, akhirnya setelah apalagi itu memuncak 98, MPR diduduki oleh mahasiswa, dan itu terjadi hampir masif hampir di seluruh ibu kota provinsi dan daerah. Kampus-kampus besar bergerak, nggak seperti hari ini kan. Oh, berarti ini emang benar-benar mencekam ya? Dan itu kerusuhan terjadi bukan cuma di Glodok terjadi kerusuhan, di Makassar terjadi kerusuhan, di Medan terjadi kerusuhan, di Palembang terjadi kerusuhan. Berarti hampir di Surabaya hampir merasa seperti itu. Oke. Dan ini memang ada sudah ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Apakah itu juga misalnya ada agen-agen CIA yang masuk ke dalam atau apapun ya. Tapi intinya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi demokrasi kita saat itu. Oke. Ini kan kita berbicara tentang masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Nah, kalau kemarin kan kita sudah tahu tuh dari 96 ada kasus-kasus yang mengerikan sampai puncaknya di 98. Nah, ini memang ada kemiripan ya Bang ya, yang terjadi saat ini gitu loh. Kayak seperti KKN atau yang Abang bilang tadi nih, yang lain pada kemana, nggak ada yang turun ini, nggak kayak dulu. Tapi sebentar dulu, kalau masalah KKN itu zaman Soeharto itu masih mending, gitu. masih di bawah meja. Sekarang udah nggak lagi, udah di atas meja. Terus dulu ingat nggak, Edi Tamsil tahun 2000-an itu kan korupsi 1,5 triliun. Itu kan cuma sudah heboh. Sekarang korupsinya nggak karu-karuan. Kemarin terbaru 271 triliun masalah timah, 1.500 triliun masalah nikel, belum lagi 3.000 triliun masalah tambang-tambang ilegal. Ini udah ribuan triliun, ini mahasiswanya masih pada diem banget. Berarti yang salah apa nih Bang? Pemerintahannya atau mahasiswanya? Atau rakyat sekarang itu terlalu diem, takut atau gimana ya? Apa zaman kembali seperti kemarin ini? Orang-orang pada takut atau di belakang layar mungkin ada intimidasi? Gimana menurut Abang? Kalau kita lihat kondisi sekarang ya yang terjadi, kita berharap memang tidak akan terulang ya 98, tapi ini merefleksikan apa yang terjadi 98, mungkin ada mirip-miripnya, tapi pergerakannya kenapa diam gitu ya. Nah, mungkin ini apatis dari teman-teman atau
kalangan dari mahasiswa yang melihat bahwa ini mungkin ini hanya politik saja segala macam. Tapi memang mereka juga mungkin tidak tahu pergerakan pada 98 pada saat itu. Iya. Nah, artinya memang kita mengedukasi mahasiswa bahwa situasi saat ini pergerakan itu memang harus muncul dari mahasiswa, selain kita masyarakat, aktivis maupun semualah masyarakat yang ada merasakan kegelisahan kondisi sekarang, apalagi naiknya harga BBM, naiknya sembako, terus naiknya tol segala macam, pajak juga sudah dinaikin, terus juga tingkat pengangguran terbukanya juga tinggi. Kalau kita bicara 2023, tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu di 13%. Jadi kalau dari 100 orang yang pemuda, 13 orang itu tidak mendapatkan kerja. Karena tidak ada tawaran kerja. Sehingga kalau sekarang, kalau saya lihat di data statistik 2024 sudah turun sampai 5%. Tapi itu masih banyak. Berarti ada pemuda di usia produktif di umur sampai 19 sampai 27 itu tidak kerja, nggak tahu ngapain mereka, entah mereka main-main game, entah mereka tidak punya akses ke pelatihan atau sekolah. Nah, itu yang menjadi kendala sekarang, sehingga banyak usia muda mahasiswa apatis. Udah, ngapain sih turun-turun ke jalan? Nah, yang kita mau kan adalah mereka juga kritis kepada kondisi sekarang, karena itu yang mereka rasakan. Ke depan itu mereka yang akan menjadi pemimpin untuk negeri ini. Betul, gitu. kayak yang harusnya mereka bersuara, apalagi ini lagi rame yang UKT ya Bang. UKT lagi. Gimana kalau Bang Dai? Kalau saya melihat ada kemiripan situasi yang terjadi 98 dengan saat ini. Cuma ada yang juga terlalu kebablasan melampaui daripada kejadian 98 saat ini, perilaku pejabat. Ya. Jadi gerakan rakyat ini kan sebenarnya gini. Kalau tahun 98 itu bukan hanya sekedar peristiwa politik, tapi ada peristiwa ekonomi yang terjadi, di mana dolar itu kan sampai 20.000. Dari 2.000 waktu itu dolar menjadi 20.000. Dari 2.000 ke 20.000 itu naik 10 kali lipat. Nah, setelah itu terjadi krisis ekonomi, harga melambung tinggi segala macam, orang kan makin susah. Nah, hari ini kalau kita bicara data yang dirilis terakhir oleh Bank Dunia, jumlah rakyat miskin Indonesia itu meningkat menjadi 168 juta. Saat ini jadi udah lebih dari setengahnya rakyat Indonesia ini, ya kan, menjadi miskin 168 juta. Nah, sekarang bicara revolusi mentalnya Jokowi berhasil atau tidak? Buktinya kan tidak berhasil. Kalau revolusi mental berhasil, artinya itu kemiskinan makin berkurang. Ini justru bertambah. Pengangguran juga makin berkurang. Ini malah 10 juta lapangan kerja tidak terbukti. Terbukti cuma 3. Satu, Kaisang jadi wakil presiden, Kaisang jadi ketua umum partai politik, Bobi Nasution jadi wali kota, Gibran jadi wakil presiden. Jadi menantu-menantunya dan belum lagi menantu-menantunya. Belum tambah lagi, itu aja yang lowongan kerja yang dia bisa ciptakan kepada 3 anak dan menantunya Jokowi. Jadi masih kurang 9.999.997 lapangan kerja yang harus diciptakan oleh Jokowi. Jadi lagi-lagi revolusi mental itu hanya sekedar wacana. Intinya isinya itu adalah justru malah menurut saya kebohongan Jokowi yang harus dilawan oleh rakyat hari ini. Nah, kembali kepada tadi kemiripan dan peristiwa kemarin, hari ini kan dolar juga nggak turun-turun nih dari 16.000. Ya, saya sih berharap ya biar cepat aja, ya kan. Nah, kemudian krisis politik udah mulai terjadi di sebelum pemilu. Di mana di situ ada cawe-cawe presiden, belum lagi intimidasi terhadap putusan MK yang kontroversial nomor 90 itu yang akhirnya melahirkan anak haram konstitusi, gitu kan. Nah, belum lagi setelah itu apalagi ini ada skandal bansos 560 triliun katanya. Nah, dulu belum lagi kemarin putusan MK yang menolak permohonan daripada Paslon 0103. Kita tidak berbicara Paslon 0103 di sini, tetapi fakta-fakta yang terjadi bahwa memang oleh rejim Jokowi proses demokrasi ini sudah berhasil diamputasi, dikerdilkan dan dihancurkan, dan itu jelas mengkhianati cita-cita reformasi. Berarti ini masalah kesalahan dari kepemimpinan, Pak? Iya udah otomatis.
Demokrasi yang rusak siapa? Ya pemimpin hari ini. Korupsi, emang yang melakukan korupsi siapa? Nggak mungkin rakyat. Korupsi itu adalah merampok uang negara. Yang bisa merampok uang negara adalah para penguasa. Siapa penguasa? Ya Jokowi dengan antek-anteknya. Ini yang saya bilang tadi, ribuan triliun, ya kan, dana kita yang harusnya subsidi buat teman-teman adik-adik mahasiswa supaya bisa kuliah gratis. Yang malah UKT-nya malah jadi tambah mahal 58 juta. Nah, 58 juta otomatis kami ini kaum buruh, gaji tertinggi itu MPDKI cuma 5 juta. Nah, bayar UKT dalam setahun 58 juta, uang dari mana? Gaji sebulan kali 12 bulan dalam setahun itu 60 juta. Jadi memang rejim Jokowi ini hanya sengaja menciptakan kebodohan bagi seluruh Indonesia. Dan dia gagal menjalankan amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini rakyat harus lawan. Sebenarnya jelas Jokowi ini memang pengkhianat konstitusi. Kita nggak usah nahan narasi-narasi ini, memang Jokowi pengkhianat konstitusi, penjahat demokrasi, brengsek memang ini presiden. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan masa lalu dengan yang saat ini, lebih parah saat ini, lebih sadis, lebih brutal, lebih amburadul lagi. Dia siapa? Presiden ya Jokowi. Kalau dari Bang Tonggo gimana? Kalau yang saat ini, sebelum kita bicara apa yang akan terjadi nanti? Ya, memang apa yang diutarakan Bang Daeng ini, ya itu yang terjadi. Fakta. Jadi kita nggak bisa juga menafikan atau denial akan kondisi di lapangan, kondisi saat ini. Ya yang terjadi memang intimidasi, penyalahgunaan wewenang dengan bansos dan segala macam turunannya, terus dengan keputusan MK dan segala dampaknya, itu memang membuat kita tidak tahu lagi arah tujuan negara ini seperti apa. Yang dibilang tadi disinggung revolusi mental, revolusi akhlak juga. Nah itu sebenarnya mental, etika itu semua ada di mana? Ada di akhlak kah atau ada di mana nih? Nah, kita bertanya juga apakah Pak Jokowi saat ini masih berpegang kepada ide-idenya itu gitu loh, dengan menjadikan Indonesia emas 2045. Itu semua akhirnya kalau kita lihat dengan yang sekarang itu hanya wacana yang tidak akan pernah terwujud. Jadi apa yang digambarkan Bang Daeng itulah realita di lapangan. Kalau dulu ingat, dulu juga ada satu tuntutan reformasi 94, itu pengadilan untuk Soeharto, turunnya Soeharto. Nah, ya kita nggak tahu arahnya kemana ini 2024. Yang mengadili waktu itu rakyat lah ya? Ya, rakyat meminta itu, walaupun akhirnya memang berproses, tapi pada situ Pak Harto juga sakit ya, akhirnya tidak bisa meneruskan di pengadilan, akhirnya dia mangkat, ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya kesimpulannya adalah masa lalu itu lebih baik daripada yang saat ini, lantas kenapa sekarang orang diam-diam aja gitu Bang? Ya inilah yang jadi dilema kita, apakah kita ini tersirap dengan kondisi sekarang, dengan kalau dibilang buzzer ada, terus pesonanya Pak Jokowi ini ada kesalahan juga ketika kita mempersonifikasikan seseorang bahwa dia adalah baik-baik, tapi tidak melihat kenyataannya, tidak mau mengkritik, tidak mau juga mengkritisi apa yang dilakukan. Kita yang salah sebenarnya, kita ada peran di situ. Tapi balik lagi, hal ini harus menjadi titik awal kita untuk ayo kita kembali untuk lihat secara logika, rasio yang benar, bahwa ada banyak permasalahan yang dilakukan oleh rezim Pak Jokowi pada saat ini. Ya, kalau kemarin kan tadi ceritanya tuh Pak Jokowi ini sebagai pemimpin cawe-cawe di Pilpres dan Pileg ya. Ini nanti gimana Bang pada saat pilkada ini Bang? Ya pasti metodenya pasti berulang. Karena Jokowi gini, bedanya Pak Jokowi dengan Pak Harto ya. Pak Harto itu tahu diri. Begitu tekanan mahasiswa tinggi, ya kan, ternyata Harmoko waktu itu sebagai ketua umum Partai Golkar berikut merangkap sebagai ketua DPR, kasih janji-janji palsu, gitu kan. Akhirnya pada tenang Pak Harto masih dicintai oleh rakyat, ya kan. Nah begitu dilantik di bulan Maret, atau bulan Mei meletus tuh. Tapi Pak Harto tahu diri, lagi-lagi tahu dirinya apa?
panggil semua tokoh-tokoh, waktu itu masih ada Gus Dur, Cak Nun, apa termasuk, ya kan. Dan dia menyatakan mengundurkan diri, sehingga kasus itu berhenti di situ, keluarganya tidak tergerus. Lah ini Jokowi udah dituntut mundur, ya kan? Kemarin kan diteriakin tuh, berapa kali aksi kemarin. Bahkan sejak undang-undang Omnibus Law dia buat, itu kan orang teriakan buruh mundurkan Jokowi, belum lagi gerakan-gerakan lain. Itu ada yang bilang mundurkan, leserkan, terus tumbangkan, turunkan, ya kan, mundurkan. Itu Pak Jokowi ini bukan malahnya tahu diri, malah makin tidak malah makin teringginas. Teringginasnya mantunya lagi mau diusulin kemarin jadi bupati di Klaten, istrinya Kaisang tuh, ya kan. Kemudian anaknya dikasih bintang jasa, istrinya Bobi Nasution, ya kan. Lah terus jasanya ini si siapa Kahayang itu apa gitu loh. Kalau saya sih memang ada jasanya cuma kasih cucu buat ya kan. Nah kemudian lagi, ya kan, belum kemarin yang kita rame nih, Wali Kaisang tuh, ya kan, gagal jadi megang gubernur, katanya kan isunya mau di gubernur DKJ, gitu kan. Tahu sekarang usulnya jadi wali kota Bekasi, rame lagi, ya kan. Nah terakhir yang baca berita terakhir update hari ini, Gibran ditunjuk sebagai ketua tim pembangunan daerah khusus. Isu bahwa kolusi korupsi nepotisme ini memang harus kembali digaungkan dengan begitu masifnya, dan mahasiswa sudah menyadari itu, karena akibat daripada KKN ini yang pusing mahasiswa sendiri, UKT-nya jadi naik. Kenapa naik? Karena rektornya lahir bukan atas dapat rapat senat, tapi hasil dari kolusi pejabat, apalagi rektor-rektor yang mungkin adalah cari muka, jadi tim sukses segala macam, sudah tidak dilihat lagi kapasitas dan kualitasnya, apa dia cocok jadi rektor atau tidak, tapi proses kedekatan dengan kekuasaan. Nah akhirnya seluruh rektor-rektor hari ini semuanya dekat dengan kekuasaan, jadi mahasiswanya protes UKM. Ini yang ngeri, yang kemarin dikritik rektornya mana itu yang di Riau, malah pidanain, coba dipidanakan, masih dilaporin pelanggaran pakai undang-undang ITE. Ini kan justru kampus hari ini sebagai tempat independen, di mana mahasiswa bebas menyampaikan gagasan pendapat mereka. Ini kan kepala kaum intelektual, wajar dong mengkritisi sesuatu yang di luar nalar, tidak berlogika, ya kan, membunuh akal sehat. Nah ini kan tugas-tugas mahasiswa, dan kritikan mahasiswa ini saya lihat selama ini objektif gitu loh, sesuai dengan situasi yang terjadi hari ini, di mana peristiwa korupsi makin merajalela, perampasan tanah-tanah rakyat merebak di mana-mana gitu kan, tambang ilegal dimiliki oleh oligarki kekuasaan hari ini, belum juga oknum-oknum pejabat terlibat di situ, kementerian nggak ada yang beres, ya kan. Jadi sudah terlalu banyak problem-problem bangsa ini yang diciptakan oleh Pak Jokowi. Lantas kemudian dia gunakan buzzer. Buzzernya itu adalah membuat hasil survei katanya 80% lebih yang masih cinta puas dengan kinerja Jokowi. Ini logika dari mana? Tiap hari orang demo lawan Jokowi. Undang-undangnya, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, undang-undang IKN, undang-undang revisi undang-undang korupsi, undang KPK, undang-undang pemilu, kemarin revisi undang-undang ini salah dalam hal tata kelola negara gitu loh. Terus puasnya 80% dari mana? Ya kan, justru menurut saya ini hal yang terbalik, karena yang meminta hak angket kemarin 62%. Kalau minta hak angket mereka tidak puas dong dengan kinerja Jokowi dalam menyelenggarakan pemilu. 62% yang minta, survei Kompas. Nah, kalau bicara berarti ini kan 62 tidak puas dong dengan hasil pemilu hari ini yang penuh banyak kecurangan. Walau terlepas itu putusan MK sudah terjadi, ya sudahlah, itu urusan politisi lah. Kita kan we are not politician, ya kan. Nah, kita ini kan hanya ingin bergerak sesuai dengan hati nurani kita, ya kan, sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan keluhan-keluhan masyarakat. Ini yang kita ingin. Jadi kalau dilihat dari abang-abang senior ini kan memang saksi dari kerusuhan 98 itu ya Bang ya. Nah kalau memang ini saat ini lebih kejam daripada zamannya Pak Soeharto, kenapa yang digaung-gaungkan di masyarakat itu orde baru kejam? Kenapa mereka kayak buta tuli sekali dengan yang sekarang ini gitu? Kira-kira apa yang dilakukan zaman Pak Jokowi ini yang tidak dilakukan di zaman Pak Soeharto, Bang? Atau begitu juga kebaliknya, Bang Bongko? Ya, jadi memang situasi, karena ya ini ya, dulu informasi itu terbatas ya. Jadi sekarang informasi terbuka.
apalagi dengan buzzer-buzzer, sehingga bisa meredam persepsi masyarakat pada saat ini. Kejadian 98 sama sekarang memang kita tidak mau itu terjadi, apalagi kerusuhan, ada pemerkosaan segala macam lah, yang jelek-jeleknya ya. Yang jelek-jeleknya kita nggak mau, tapi yang kita mau yang positifnya. Artinya apa? Ayo rakyat bergerak, mahasiswa bergerak, aktivis bergerak, kalangan buruh, kalangan tani, dosen, mahasiswa, semua itu terlibat dalam mengkritisi pemerintahan pada saat itu. Nah, hal-hal positif itu yang kita mau ambil supaya ini terjadi di 2024 ini. Nah, tadi kan Berarti akan ada aksi nggak Bang? Kira-kira? ya, kalau aksi pasti. Jadi kita melihat tanggal 21 kan ada 21 Mei kan yang ke-26 ya. Kalau yang ke-26, jadi kita akan bikin aksi itu di Patung Kuda dengan tema kita adalah panggung revolusi akhlak. Jadi di situ ada mental, di situ ada etika. Jadi akhlak disitulah kita masukin. Nah, akhlak ini terus terang ini milik semua masyarakat. Akhlaknya di mana nih? Akhlak yang kita maksud adalah kepemimpin gitu. Siapa pemimpin yang sekarang? Apakah berakhlak atau tidak? Nah, itu yang kita mau bahwa situasi ini ada revolusi, ada satu kebangkitan yang dahsyat, bukan hanya pelan tapi yang dahsyat, perubahan yang dahsyat, sehingga kita berharap teman-teman mahasiswa, masyarakat, aktivis segala macam untuk datang tanggal 21 jam 2 sore itu kita titik kumpulnya di Sarinah, tapi kita aksinya di Patung Kuda. Ini khusus aktivis laki-laki aja atau Enggak. mungkin ibu-ibu perempuan kayak saya ini Bang? Oh, Saya boleh nih dong. Nah, kayaknya boleh. kalau melihat Boleh. cerita dari yang tadi tuh saya sebagai wanita juga ya harus turun Nah, kayaknya. kebetulan Sansa. Jadi untuk saat ini yang memimpin pada saat aksi itu teman-teman ibu-ibu, perempuan semua. Oh. Ada 5 sampai 6 orang yang sudah kita tunjuk yang akan memimpin aksi itu. Yang dirasakan sekarang ibu-ibu Terdampak ya. terdampak banget dengan naiknya, balik lagi sembako, UKT ini lagi, terus tol segala macam. Pokok lebih banyak yang dirasakan ibu-ibu. Makanya kita berharap ibu-ibu yang menjadi tampil garda terdepan untuk acara ulang tahun ini, supaya menggugah juga. Biasanya kalau ibu-ibu di belakangnya ada bapak-bapak, ada anak, ada segala macam lah. Kita harapannya seperti Jadi itu. diharapkannya wanita garda terdepannya ya Bang ya. Iya. Gimana Bang untuk aksi nanti Bang? Saya sedikit menarik pertanyaanmu tadi. Apa Kemiripan. perbedaan dengan Soeharto dengan apa Iya. tadi kan? Iya. Orde baru dengan Jokowi. Iya. Ada hal yang berbeda. Mungkin sama-sama otoriter ya. Iya. Kalau kita harus simpulkan bahwa Jokowi otoriter lah. Cuman gayanya beda. Gayanya beda. Nah, Soeharto ini mau mendengarkan. Soeharto ini sekali lagi saja sebagai mau mendengarkan. Karena dia mau mendengarkan, akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, Jokowi ini sontoloyonya, dia ini buta dan tuli. Enggak tanggung-tanggung yang ingatin dia. Tokoh agama, kiai, baik, aktivis, guru besar, apalagi akademisi. Ada istilah kemarin, amicus curiae, segala kan, amicus sahabat pengadilan. Kagak ada yang didengar. Itu yang Abang bilang tadi kemudian tidak tahu diri. Ya, Tidak Bang, tahu ya? diri, justru dia menampilkan gaya yang berbeda, malah lebih cenderung menantang arus. Nah, saya optimis. Rakyat Indonesia memang kelihatan seperti hari ini belum terlihat apa-apa ya. Iya. Tapi kan reaksi itu udah ada di mana-mana. Iya. Ketidakpuasan udah ada di mana-mana. Nah, artinya hari ini kebijakan Jokowi yang terlalu represif, terlalu menekan. Kalau kita ibarat kata menekan sebuah teori pegas makin ditekan makin ke bawah, itu nanti pantulannya begitu dilepas itu akan lebih dahsyat. Dan itu yang mengerikan, ini yang saya khawatirkan, karena ya Republik Indonesia itu orangnya begitu. Ya kan, manut, senyum-senyum, tahu ngamuk. Terus ada gambaran nggak Bang kira-kira seberapa mengerikan nanti? Dan saya yakin orang yang ngamuk ini kan begini, kalau zaman Soeharto itu kan ya karena untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, maka dia mengundurkan diri. Iya. Gus Dur pun demikian.
untuk menghindari pertumpahan darah dia bunuh. Ini kagak, ini Jokowi ini emang sengaja makin apalagi yang saya bilang tadi, dia membuat sebuah tindakan kebijakan yang cenderung menantang arus. Iya. Dan ini berbahaya. Begitu ini nanti, saya yakin ini kayak tsunami. Kalau udah tsunami udah susah direm. Kan memang dari tsunami itu lagi kan dari buih-buih di lautan. Baik Bang, terima kasih Bang Tonggo dan Daeng. Kalau gitu nanti kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk datang di aksi tanggal 21 Mei Hari 2024 ya. Hari Selasa ya Bang? Hari Selasa. Di Patung? Udah. Ya. Oke, terima kasih Bang. Salam perjuangan, salam merdeka. Tetap pantengin terus, bukan rahasia. Tetap terus pantengin pokoknya ya. Nanti akan ada narasumber-narasumber yang lebih menggelegar lainnya.